Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Yang kedua, perlu disampaikan bahwa pengunduran diri secara resmi ini merupakan follow up dari pernyataan pengunduran diri Profesor Mahfud pada tanggal 23 Januari lalu di acara Tabrak Prof di Semarang, di mana Prof Mahfud sudah menyatakan bahwa beliau sudah firm untuk mundur dari jabatan beliau sebagai Menko Polhukam dan sedang mengurus proses administrasi dan transisinya untuk kemudian beliau nanti akan mengundurkan diri secara resmi, dan hal tersebut yang terjadi pada hari ini tepatnya tadi pukul 2 disampaikan secara langsung oleh beliau melalui siaran live di beberapa platform media sosial maupun TV dan mainstream media lainnya di Lampung. Saya kira demikian, mungkin kita langsung tanya jawab saja, barangkali dari teman-teman jurnalis dan media ada yang ingin ditanyakan terkait pengunduran diri Prof Mahfud ini, dipersilahkan. Ya, silakan. Biar ini kedengaran. Selamat siang, saya Delvira dari liputan6.com. Pertanyaan saya cuma satu, apakah mundurnya Prof Mahfud ini juga untuk mendorong supaya kontestan lain di Pilpres bisa melakukan hal serupa agar tidak melakukan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye? Terima kasih. Terima kasih, Delvira. Terima kasih, Delvira. Ya, saya kira terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat tajam dan langsung menusuk ke jantung persoalan gitu ya. Saya kira memang begini, waktu di Semarang saya juga kebetulan mendampingi Profesor Mahfud, dan waktu itu memang disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa ini merupakan kritik moral, protes moral gitu ya terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari. Betapa kekuasaan, aparat, dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dan itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Profesor Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini. Nah, apalagi sekarang kita melihat terakhir beberapa waktu belakangan, ya kan, beberapa hari yang lalu kita melihat juga ada statement yang juga sangat memprihatinkan banyak orang, yang kemudian membuat bahwa kalau begitu meskipun Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, Anda boleh-boleh saja memihak, Anda boleh-boleh saja berkampanye, yang secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa dengan demikian maka firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara untuk menjamin sebuah keberlangsungan dari pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang gitu. Kita semua tahu bahwa persyaratan utama dari pemilu yang jujur dan adil itu adalah netralitas dari aparat, netralitas dari penggunaan fasilitas-fasilitas negara, atau bukan netralitas, tidak dibolehkannya penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pemenangan dari satu pasangan calon tertentu. Kan itu yang merupakan fundamen utama gitu, hal yang sangat fundamental kalau kita ingin memiliki sebuah pemilu yang jujur dan adil. Nah, pada saat aparat, fasilitas, dan kekuasaan itu boleh digunakan untuk memihak dan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, dengan demikian maka pilar dari jujur dan adil dari pemilu dengan demikian runtuh. Nah, itulah yang kemudian saya kira menjadi substansi ataupun dasar yang utama yang mendorong
Profesor Mahfud untuk pada akhirnya melontarkan protes dan kritik moral ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuka mata seluruh masyarakat Indonesia bahwa meskipun seolah-olah yang namanya mesin negara ini, mesin aparat negara ini, mesin fasilitas negara ini sedang terus didorong, dipush, disalahgunakan untuk keperluan pemenangan calon tertentu yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, tetapi Profesor Mahfud masih memiliki satu kekuatan yang saya kira jauh lebih besar dari kekuatan aparat, dari kekuatan kekuasaan, dari kekuatan fasilitas negara yang luar biasa besar itu. Apa itu? Itu adalah kekuatan moral. Kekuatan moral inilah yang kita lihat berkali-kali sudah berhasil meruntuhkan arogansi dari negara, kesewenang-wenangan dari negara. Saya waktu itu masih menjadi mahasiswa di tahun 98 dan kita melihat bahwa arogansi negara, kesewenang-wenangan negara berhasil diruntuhkan pada saat kekuatan moral tersebut mencapai sebuah titik kulminasi yang tertinggi. Nah, itulah yang saya kira ingin dihimbau, ingin disuarakan oleh Prof. Mahfud kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua tidak menyerah, tidak berdiam diri, melihat hal-hal yang secara terbuka, secara telanjang dipertontonkan di depan kita semua yang betul-betul sedang mengancam keberlangsungan dari demokrasi Indonesia ke depan. Saya kira demikian, Mbak. Makasih. Ada lagi? Silakan. Silakan, Mas. Ya, izin Pak Rio dari CNN TV. Mau menanyakan tentang momentum mundurnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ini, apakah dari TPN juga menyiapkan ada strategi komunikasi yang berbeda jika kemarin Pak Mahfud masih menjaga etikanya sebagai Menko Polhukam, nah sekarang purely sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, apakah ada perubahan strategi komunikasi ataupun misalkan publik bisa berharap kepada Pak Mahfud galak seperti yang kita pernah lihat di DPR misalkan begitu, tentang membongkar tentang apapun yang terjadi di dalam istana misalkan. Terima kasih Pak. Ya, saya kira nanti kita lihat ya, Mas. Tapi memang Prof. Mahfud kan sudah menyatakan, saya kira ditabrak Prof juga ya, di tanggal 23 Januari kemarin. Beliau menyatakan tentu pada saat beliau masih berada di dalam pemerintahan, masih mengemban sebagai tugas sebagai Menko Polhukam, tentu ada koridor-koridor tertentu yang membuat beliau harus menahan diri gitu ya. Nah, kita berharap dengan sekarang beliau mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau akan lebih leluasa bergerak dan menyuarakan hal-hal yang sekali lagi tadi sama-sama kita berkali-kali saya sampaikan. Teman-teman media juga saya kira sudah memberitakan berbagai post di media sosial, jutaan post di media sosial juga sudah memperlihatkan dengan sangat terang benderang bagaimana hal-hal yang sudah lama tidak pernah kita lihat di zaman Indonesia Reformasi ini, lalu kemudian kita saksikan kembali. Kita kembali menyaksikan apa yang dulu kita lihat pada waktu masa Orde Baru. Nah, tadi saya di wawancara TV One, saya menjelaskan, ini mungkin saya ulangi lagi di sini, tadi sorry ada sedikit kesalahan lokasi ya. Jadi ada sebuah video beredar dan saya melihatnya itu sangat renyuh gitu ya. Video itu memperlihatkan ada seorang warga ini pada waktu Presiden Jokowi mengadakan kunjungan ke Gunung Kidul di Yogyakarta. Lalu kemudian warga ini membentangkan spanduk, sebetulnya jaraknya nggak terlalu dekat sih, saya kira ada mungkin agak cukup jauh juga gitu, bukan persis di samping mobil presiden gitu. Membentangkan spanduk, nggak bawa senjata, nggak bawa apa, tidak ada provokasi fisik gitu, hanya membentangkan spanduk, tulisannya adalah selamat datang Pak Jokowi, tapi kami memilih Ganjar, hanya itu gitu, ya kan? Itu satu kalimat yang menurut saya sepenuhnya
Ya pemirsa, itu dia tadi pernyataan dari Karania Dharma Saputra, Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud mengenai mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dan tadi juga sebelumnya Istana telah mendengar kabar mundurnya Mahfud MD dan nantinya tinggal menunggu keputusan dari Presiden siapa yang akan menggantikan posisi Mahfud MD sebagai Menteri Menko Polhukam, dan juga Presiden menghormati keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dan fokus di sebagai Cawapres. Dan tadi TPN juga menyatakan bahwa Mahfud mundur dari Menko Polhukam sebagai Cawapres ingin maksimal untuk menyampaikan visi misi sebagai Cawapres bersama dengan Ganjar Pranowo. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Imun tubuh bisa turun saat aktivitas